Pasang topeng dan bergaya, berpose di depan. Hai, assalamualaikum guys. The Hakim Story jarang munculnya, tapi sekali muncul harus menampilkan orang-orang yang inspiratif. Oke? Nah, ini ada, gue baru ketemu hari ini, tapi dengar tentang beliau itu sudah cukup lama. Kisahnya gue juga selentingan tahu lah. Nah, supaya agak pemanasan dikit, ada sebuah video klip di mana bintang klipnya adalah Fujian. Pasang topeng dan bergaya, berpose di depan layar. Klipnya keren. Kenapa harus Fuji? Karena dia ya TikTokers KOL yang terbesar saat ini sih. Iya. Orang tuh pertama yang remaja ya, Fuji langsung ya. Bener. Dan selain itu dia juga sebenarnya sahabatnya dari ponakan gue. Oh, gratisan dong. Enggak lah, tetap profesional dong. Berapa sih? Mahal nggak sih? Oh, langsung nanya. Mahal nggak sih? Oke. Tapi ini di sini gue tuh ya lihat. Jadi lu baru ulang tahun. Ulang tahun kemarin. Tanggal? 40, 18 Desember. Oh, baru banget dong. Happy birthday ya, happy birthday. Thank you. 40. Iyalah, begins at 40. Tapi untuk 40 ini masih muda. Ya gue sih lebih awet muda ya. Tapi untuk 40 tahun pun lu masih terlihat muda loh. Oh iya. Perawatannya di mana sih? Oh, iya. Perawatannya oke ya. Ini maaf ya, ini ada Wisnu ya. Ini bikin rusuh ya, bener. Dan ini ada paket yang tadi lu bilang ya. Ini ada urbanisme ini. Ya, mini album ya. Ini album. Oh, lu skincare juga. Iya, skincare. Bukunya bagus, aku udah baca. Ini skincare. Iya. Lu yang ngeluarin. Iya. Ini buat apa? Ada toner sama ada serum ya. Oke, gue cobain. Berarti kalau toner itu pakainya setelah bersih muka. Yes, benar. Semuanya udah sabun dan lain-lain. Iya, baru toner. serum. Toner dulu. Toner dulu. Baru serum. Ya. Terus ini buku apa? Itu buku tentang biografi gue. Judulnya Forgiving. Forgiving tuh bisa ada dua arti, antara memaafkan atau untuk memberi. Nah, ini isi bukunya akan nanti kita bahas. Siap. Oke, selain itu juga ini ada buku cerpennya dari Urbanisme. Jadi karya mini albumnya selain musiknya juga ada karya tulisnya. Jadi setiap lagunya itu ada ceritanya sebenarnya. Ada berapa lagu? Ada 5 lagu di Urbanisme. Ini apa? Ini tempat itunya. Iya, itu ada Pops. Oke. Dari Carilmo. Jadi lu tuh mau jadi apa sih? Penulis cerpen, iya. Lagu lu yang nyiptain? Enggak. Nulis ada kontribusi lirik lah. Oke. Penulis lirik lagu, iya. Penulis cerpen, iya. Penulis buku, iya. Bisnis, skincare, iya. Dan lu juga pembicara juga, iya. Penyanyi juga, iya. Oke guys, jadi kalau ada Kak Ican adalah dia. Kalau Irsan itu dia juga. Iya. Oke, itu masa sekarang. Kita ngomongin masa lalu ya. Oke. Lu lahir di mana? Gua lahir di Jakarta. 40 tahun lalu. 40 tahun lalu. Lu orang Jakarta asli? Nyokap almarhumah ini Bandung. Oh, ada darah Sundanya juga. Kalau bokap Padang. Oke. Jadi gue lama 16 tahun itu di Jakarta, terus gue pindah ke Bandung SMA. SMA mana? SMA 3. SMA pinter. SMA 3 Bandung, aku SMA 8, pinter juga dong. Ya kan, SMA 3, SMA 8, SMA 5, SMA 2 gitu ya. Tapi 3 tuh emang nomor 1. Terus habis itu kuliah di ITB, ambil jurusan? matematik. Pinter ya. Terus ya udah ambil matematika, lulus, balik lagi Jakarta, terus kemudian jadi karyawan perbankan. Jadi 15 tahun lah gue jadi karyawan perbankan. Jadi di bank swasta, bank asing gitu, sampai 5 tahun lalu 2018 itu gue ada kena penyakit langka. Jadi bikin badan gue tuh lumpuh. Kapan? 5 tahun lalu? 5 tahun lalu. Berarti tahun 2018. Iya. Enggak, gimana ceritanya? Sebenarnya penyakit langkanya itu sebenarnya udah dari kecil. Ini kayak penyakit turunan, tapi gue kayak menyembunyikan penyakit ini gitu. Sorry, lu berapa bersaudara? Gue 3. Nomor? Saudara bungsu.
Kakak lu tidak mengalami hal ini? Nggak ada. Orang tua lu pernah mengalami ini? Kayak ada om gitu, kayak ada kakek yang dari pihak nyokap. Jadi gimana lumpuh tiba-tiba gimana Jadi sih? memang penyakitnya itu penyakit yang jarang banget, sampai dibilangnya udah penyakit langka. Jadi rasionya tuh 100.000 banding 1. Jadi di Indonesia tuh diperkirakan yang menderita penyakit ada namanya periodik paralisis hipokalemik atau kelumpuhan berulang gara-gara kalium. Nah itu jumlahnya itu ada 2.000-an orang di Indonesia. Nah gue tuh sebenarnya udah dari kecil. Jadi ketika gue umur 6 tahun, 7 tahun itu ketika orang-orang anak-anak sekolah tuh gue tuh udah biasa kayak lumpuh gitu. Maksudnya? Nggak bisa gerak. Bagian mana? Bagian kaki, tangan, jadi bisa full paralyzed juga. Orang tua lu tahu? Tahu. Ya ketika itu terjadi itu lagi beraktivitas tiba-tiba Biasanya lemas. bangun tidur gitu. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Biasanya 3 hari nggak bisa geraknya. 2 hari, dan itu berlangsung dari sampai umur 35. Jadi Sebentar. Kayak waktu kecil tidur bangun nggak bisa gerak, malah nggak bisa gerak Ya, gitu. Udah biasa. Udah biasa. Karena apa penyebabnya? Itunya triggernya apa? Karena tadi ada gangguan metabolisme di mana badan gua itu punya tendensi untuk menyembunyikan kalium di dalam darah gitu. Kalau orang-orang nih misalkan contoh diare gitu ya, diare kan kalium keluar ya. Nah jadi akhirnya lemes ya. Nah kalau gua itu tanpa harus diare, kaliumnya itu bisa bersembunyi di dalam membran selnya Dan membuat otot-otot jadi lemas. Ibaratnya kayak kalau mobil itu kan ada aki itu. Nah aki kalau tidak ada proses ionisasi kan, nggak ada ion-ionnya kan akhirnya mati ini ya mesin mobilnya kan. Nah itu gua kayak gitu juga. kayak akinya soak Akinya gitu. soak. Jadi benar-benar ya udah lumpuh. Jadi Kayak stroke. pengalaman pertama itu lu munculnya kapan? Umur berapa? 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Saat itu orang tua kaget. Kaget, tapi ketika udah dibilang oh ya ini ternyata ada keluarga yang kayak gini juga, jadi ini emang turunan gitu. Bahaya nggak? Kalau didiemin bisa bahaya. Jadi kalau gua sakit itu biasanya udah langsung masuk ke ICU, karena ICU di sini karena udah mempengaruhi ini kan otot ya. Jadi otot jantung, otot nafas Oke. harus dimonitor. Oke, ketika lu terkena kemudian ke penyembuhan pemulihan itu, apakah harus ada dikonsumsi atau sembuh dengan sendirinya dengan waktu? Kalau turun kaliumnya terlalu drop gitu ya, itu harus pakai infusan yang langsung masuk ke sini, langsung ke urat vena besarnya gitu. Oke. Kalium itu apa sih? Kalium itu salah satu ion di dalam tubuh, ada yang untuk proses ionisasi energi lah. Jadi ada kalium, ada klorid ya, KCl, ada natrium gitu-gitu. Jadi ya itu yang membuat proses ionisasi, proses energi kita lah di dalam membran sel kita. Nah, jadi itu terjadi karena ketika apa lu salah makan, apa lu salah aktivitas, atau karena cuaca, atau apa? Lebih karena bawaan dari ginjalnya, dari organ tubuhnya. Nah itu memang bawaan dari organ tubuhnya, tapi yang men-trigger itu macam-macam. Ada karena misalkan kedinginan bisa, atau misalkan trigger lainnya terlalu berisik. Gue bisa tiba-tiba lumpuh gara-gara terlalu berisik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak di konser gitu ya, misalkan terlalu berisik itu bisa. Nah, supaya lu nggak kejadian lagi, lu harus menghindari apa? Netral aja, harus balance. Jadi ketika gua berhadapan dengan penyakit ini, itu gue benar-benar yang yang benar-benar harus jaga makan, nggak boleh stres gitu, nggak boleh di situasi yang berisik gitu. Oke, total di umur lu sekarang 40 tahun, dari mulai 8 tahun lu pernah mengalami kelumpuhan sebagian badan ya? Nggak pernah seluruhnya? Keseluruhan, benar-benar kayak paralyzed 100%. Itu lemas gitu. Masuk rumah sakit gue udah ratusan kali. Jadi lu udah berapa kali lumpuh? Udah ratusan kali. Ratusan kali lumpuh. Iya. Paling lama berapa periodenya? 2 bulan lah di rumah sakit. Itu pas waktu umur yang 35 itu. Kalau yang paling cepat? Paling cepat sehari bisa. Udah langsung sembuh. Usia mempengaruhi nggak? Misal? Sangat mempengaruhi. Jadi ini penyakitnya itu makin tua makin parah? Bukan, makin tua makin hilang. Lalu 35 tahun? 35 itu dibilang penyakit ini hilang. Frekuensinya menurun. Jadi udah ada penelitiannya. Jadi kalau penyakit periodik paralisis hipokalemi ini menurun setelah usia 35 ke atas. Nah itu tadi 2 bulan dirawat? Itu pas waktu lagi tinggi-tingginya, umur 34 menuju 35. Oh, jadi ada peak-peaknya. Peak-peaknya, benar. Dari 35 sampai sekarang belum? Belum. Alhamdulillah udah hilang. Jadi ketika penyakit ini hilang,
akhirnya gue punya energi yang berlebih. Berasa banget. Makanya lu bikin segala macem. Yes, gue jadi akhirnya bikin bisnis cari ilmu, lembaga pelatihan yang bootstrapping. Itu apa sih? Itu education tech. Jadi education tech untuk bantu kayak para peserta kita yang mau ningkatin karir sama kewirausahaan untuk dapat kerja, untuk berwirausaha gitu. Jadi kita ada kayak 11 kategori pelatihan. Jadi ketika lagi pandemik itu lagi tinggi-tingginya tuh gitu. Tapi gue udah buat itu pas sebelum pandemik. Gitu. Jadi ya sekarang di Cari Ilmu kayak ada 200.000 peserta karena banyak peserta dari prakerja seluruh Indonesia. Dan lu pemicaranya? Lu pemiliknya juga? Dan kita trainernya adalah 150 sekarang. Jadi lu memanfaatkan kondisi prima lu yang sekarang dari umur 35 sampai 40 tahun, 5 tahun ini lu kerjakan semuanya. Soalnya. Emang dulu kenapa? Dulu tuh gak bisa seperti ini gara-gara tadi kepenyakitnya dikit-dikit sakit, lumpuh. Pernah gak lu lagi, kan kayak tadi ceritanya lagi tidur, bangun, lumpuh lagi nih gitu. Pernah gak lu lagi aktivitas tiba-tiba gitu? Pernah. Bohongan lu. Pernah lagi di pesawat nih, lagi duduk, gak bisa, tatonya lumpuh, aduh gak bisa duduk. Sorry, itu ada hubungannya sama otaknya sih? Enggak. Karena kan maksudnya kerja motor kita tuh kan otak yang mengendalikan. Enggak sih. Itu lebih ke purely. Itu lebih ke ini pure memang ada ketidakseimbangan dalam tubuh aja. Oke. Lu lagi di pesawat terus? Karena kelamaan duduk. Innalillahi. Bisa begitu. Frustasi itu. Terus tiba-tiba lu lumpuh. Turunnya? Ya digotong. Sorry, badan lu gede gini dari dulu? Enggak sih. Ya, baru 5 tahun ini? Iyalah, tapi ya terlalu seneng lu. Nggak, tapi memang intinya ini sih, maksudnya ibaratnya ketika penyakit ini hilang usia 35, itu jadinya akhirnya penyakit berlebih aja energinya. Kenapa harus 35? Nggak ngerti juga sih. Karena ya berdasarkan penelitiannya gue juga sampai bingung itu kenapa 35. Tapi kalau ingat itu di umur 8 tahun. Sebelum 8 tahun apakah nyokap bokap lu pernah cerita lu pernah mengalami itu? Ya ingat sendiri sih dari usia kecil. Udah tahu sendiri sih. Selain yang pesawat tiba-tiba ada yang unik lainnya nggak? Gue pernah pas waktu lagi kuliah di TB itu. TB umur 21 itu kayak gue 3 hari nggak keluar rumah, keluar kosan karena lagi lumpuh. Terus akhirnya digedor. Ya karena kalau enggak, ya akhirnya langsung di ICU, dibawa ke ICU karena emang udah. Sorry, lu kan bisa gerak sama sekali? Bisa. Emang kayak stroke kalau udah ini udah. Jadi diem aja gini? Iya, diem. Cuma bisa ngedip gini? Bener, ada nyamuk aja. Innalillahi wa ada nyamuk aja, itu kayak susah mukul gitu. 3 hari berarti lu lapar haus? Banget. Maaf ya, bisa meninggal dong? Banget, bisa ada peluang gitu. Ya. Untung lu nggak ansos ya? Enggak sih. Maksudnya kalau yang banyak maaf banget. Banyak teman-teman gue ditemukan di apartemennya sendirian sudah meninggal. Ada juga teman gue meninggal di kos-kosan, ditemukan gara-gara keluar dari kos-kosannya tuh cairan tubuh, darah gitu. Terus pas dibuka ternyata dia lagi menuju ke pintu. Kenapa bisa tidak ketahuan? Karena dia ansos, maksudnya tidak kehidupan sosial. Dia suka ada momen-momen menghilang, tidak ada orang terdekat, tidak ada orang yang mencari, sehingga sampai berhari-hari berketahuan. Kalau gue lu nggak gitu kan? Gue tuh udah di posisi kalau misalkan gue udah mau sakit, gue udah bisa ke rumah sakit duluan. Lu ngerasain? Ngerasain. Gimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya ada kayak pelemahan ini aja, pelemahan tiba-tiba, wah ini kok kayaknya agak badannya nggak enak nih, wah ini tanda-tanda mau lumpuh. Pas waktu gue ke rumah sakit bener aja, totalnya pas dicek kaliumnya, kadar kaliumnya langsung drop. Tapi betul sih, maksudnya yang paling penting itu adalah kita tahu kondisi tubuh. Bener. Jadi kalau gue pribadi, gue cerita sendiri nggak apa-apa dikit ya. Gue tuh kalau udah titik ke lapar tertentu, itu harus cepet, karena kalau nggak pingsan. Jangan-jangan kayak gitu juga, enggak lah kali ya. Terus kalau misal minum kopi lemas, beneran kayak lumpuh, gue ngerasa di gitu. Jadi intinya sih tahu kondisi ya. Ini gue saatnya tidur, gue saatnya makan, gue saatnya gitu kan. Bener. Lu bisa, ini saatnya gue lumpuh. Bisa ketahuan lah, setidaknya ada tanda-tanda. Terus akhirnya gue ya udah ke rumah sakit, masih bisa nyupir kan. Oh udah, totonya pas waktu udah nyampe, oh bener, totonya pas lagi lumpuh bisa ereksi nggak sih? Hah? Masih bisa. Bisa. Masih bisa. Lagi lumpuh juga. bisa. Lumpuh. Masih bisa. Ini berfungsi. Masih. Ingat pernah. Masih, Lu pernah? Masih bisa. Lumpuh. Bisa.
gitu pernah gitu. Itu nggak ngaruh soalnya beda. Itu beda ininya. Tapi itu otot juga, bro. Beda itu beda. Beda salurannya. Kalau yang kalium itu mempengaruhinya lebih kayak otot nafas, otot jantung gitu loh. Jadi yang beda. Yang terganggu itu cuma lemesnya aja. Iya. Tapi itu tetap gerak. Lu pernah nggak lagi lu putus gitu? Wisnu ada nggak? Oh ya. Pernah lu ya? Enggak. Oke, balik lagi. Lu nggak ansos, alhamdulillah. Lu punya orang terdekat yang selalu ketemu dan lain-lain, ada yang seperti itu kan? Karena posisi lu itu bahaya menurut gue. Jadi kayak tadi 3 hari, untung aja. Punya mak kos yang atau temen yang care gitu ya. Care, mau rese, mau care terserah ya, mau kepo. Akhirnya ketahuan lu akhirnya ICU. Udah berapa kali masuk ICU? Nggak hitung sih. Pasti lebih puluhan kali ada ya. Lu ngerasa nggak sih lu tuh di ujung tanduk? Iya gitu. Maaf ya, batas ada dan tidak adanya tuh kayaknya tipis. Pernah. Jadi pas waktu usia 35, pas waktu yang 2 bulan di rumah sakit kan salah satunya juga di ICU ya. Di situ gue kayak tanya ke diri gue sendiri sih, ini gue mau ngapain sih gitu. Dalam artian kok bolak-balik masuk terus gitu ya. Nah di situ akhirnya gue mutusin untuk lawan. Akhirnya gue salah satunya mau beri dampak, yaitu gue akhirnya ya udah gue mau ambil mau keluar dari pekerjaan gue, terus kemudian gue mau ngelakuin apa yang gue suka ya. Jadi secara psikologis juga kayaknya. Iya, ke psikiater untuk pengobatan kayak gitu ya, karena kan cukup berat ya, maksudnya di situasi kecil lumpuh begitu. Tapi sebenarnya itu jadi bagi gue udah mengalami kayak ini tempaan dalam hidup. Jadi ketika udah sembuh di usia 35 tahun ya alhamdulillah udah nggak pernah sakit-sakitan. Akhirnya kapasitasnya tuh udah tinggi gitu. Jadi udah biasa sama tempaan hidup gitu, itu aja sih. Jadi dalam sebulan, dalam setahun ada lumpuhnya. Ya dulu. Ya dulu. Selalu ada pasti. Cuma memang frekuensinya lain-lain. Oke. Sorry ya Chan ya. Ada nggak momen ketika lu lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain, hal terburuk yang terjadi, lu harus melakukan sesuatu tapi lu nggak bisa gitu? Nah. Katanya ada pernah rampok masuk ke rumah lu. Oh. Ya, jadi itu pas di umur 24 tahun 2007. Jadi saat itu gue lagi kondisinya tuh lagi sakit, lagi sakit, lagi mau lumpuh, belum sampai lumpuh, tapi baru mau, udah kerasa lah ya. Jadi itu tanggal 26 Desember, which is sekarang 26 Desember, tapi 16 tahun lalu. Ini kita ngobrol tanggal 26 Desember. Iya. 16 tahun lalu. Ini 16 tahun yang lalu, pas 26 Desember malam. Nah saat itu kondisinya gue lagi tinggal sama orang tua ya, waktu itu masih tinggal sama orang tua Jakarta di Bintaro. Terus kemudian malam-malam itu jam 9-10 malam tuh gue udah ngerasain badan gue gak enak. Jadi emang udah sakit. Terus kemudian nyokap sama rumah kayak ya udah nih kasih obat gitu ya, ini besok kan ngantor, jadi ini dulu kasih obat kaliumnya dulu gitu ya. Nah saat itu gue tidurnya di kamarnya nyokap yang di bawah, nyokap sama bokap di bawah, karena gue lagi kondisinya lagi sakit. Tidur bertiga? Enggak, sendiri. Jadi nyokap bokap gue yang tidur di kamar gue di atas. Oke. Jadi kita tukeran kamar. Karena guanya sakit. Makanya di bawah biar aktivitasnya lebih gampang. Bener. Nah terus sampai akhirnya di 27 Desember malamnya jam 2 pagi, terus tiba-tiba kayak ART gue kayak teriak-teriak.
Jadi ternyata ada perampokan masuk di situ, ada rampok. Berapa orang? Sekitar 3 orang katanya kan, gue nggak ngeliat ya. Nah, terus kemudian pas waktu gue ke atas, nah itu gue kondisinya udah kayak lumpuh yang emang udah susah gerak, tapi ya dipaksain ya. Terus kenapa lo ke atas? Ya karena kondisinya lagi itu mbak gua, ART gua teriak-teriak di atas, bangunin gua dari kamar. Oke. Kayak ibu gitu, bapak ada rampok gitu. Terus kemudian pas waktu gua ke atas, bokap sama nyokap gua tuh udah lagi kondisinya lagi udah diserang. Jadi maksudnya udah dengan berlimbah darah gitu ya. Rampoknya lu lihat? Nggak lihat, udah kabur. Udah kabur, tapi lu ke atas, bokap nyokap gue udah keserang lah, ibaratnya udah darah di mana-mana gitu. Nah terus sampai akhirnya ya udah gue langsung segera cari itu security di kondisi lagi sakit ya, tertatih-tatih gitu. Terus akhirnya ya bawa ke rumah sakit dua-duanya. Gua, bokap sama almarhumah nyokap, tapi almarhumah nyokap nggak selamat, jadi meninggal di situ. Meninggal pas waktu di jalan. Sorry, rampoknya ngapain? Apa yang dilakukan? Ngambil kayak kunci mobil gitu, stnk, tapi udah terlanjur ketahuan kan ya. Jadi akhirnya yang tadinya mau diambil, akhirnya nggak jadi gitu. Nggak, nyokap lu diapain? Jadi ada ditusuk kepalanya. Jadi kayak pakai obeng gitu, sampai berapa senti gitu ya, luka dalamnya, kayak gitu. Bokap kena sayatan di mata, gitu. Aduh. Kayak gitu. Meninggal ya nyokap. Lu lihat orang tua lu bersimbol darah? Dua-duanya. Di kondisi lu lemah saat itu ya? Kondisinya lagi kaliumnya lagi. Istilahnya kalau lu itu mungkin lu bisa ngejar pelakunya dan lain-lain. Coba emang gua nggak ngeliat ya, karena emang udah kabur ya. Iya, tapi dalam kondisi udah. Astagfirullahaladzim. Kenapa di ke lantai 2? Masuknya dari atas. Masuk kamarnya, ke rumahnya maksudnya, itu kayak akses dari atas lebih gampang. Jadi kayaknya ya akhirnya masuk dari kamar gue itu. Sebentar. Cuma malam itu lu tidur di bawah atau sebelum? Lagi kebetulan lagi switch aja gitu. Andai gue itu ya pasti gue yang di atas. Ya tapi ya udah ini. Iya, maksudnya gini. Apapun yang udah ceritanya ya, takdir ya. Nyokap itu kayak mengganti posisi lu, menyelamatkan lu gitu loh. Bener. Bahkan terakhir gue ketemu ya, ibaratnya gue tuh lagi nonton, gue ingat banget tuh kayak ada film kayak Badai Pasti Berlalu. Terus kayak gue ditanya lagi nonton apa, Badai Pasti Berlalu. Terus kemudian ya nyokap gue kasih tadi obat, yaudah kamu minum itu obat, pertemuan ya. terakhir. Kayak gitu. Oh my God, ya Allah. Cantik sebetulnya cita ya. Oh ya, thank you. Enggak, dan lu sekarang ngomongnya udah sesantai ini. Sebenarnya gue dengernya se-shock ini. Dan pasti pas kejadian itu lu shocknya lebih berat dari gue ini nih. Iya. Lu sempat nyalahin diri sendiri. Banget. Coba kau gue di situ gitu. Banget. Ya sebenarnya kayak mau mencari kayak pembunuhnya gitu ya. Sempet banget, karena kan mungkin tapi zaman dulu ya 16 tahun lalu kan nggak secanggih sekarang CCTV gitu ya. juga belum secanggih itu gitu, dan pinternya yang HP dari nyokap juga diambil gitu ya. Jadi ada barang-barang diambil, jadi semakin sulit lah gitu untuk dicari, dilacak gitu ya. Terus ya gue tapi pernah dalam posisi ya kayaknya cara gue untuk move on itu adalah dengan forgiving gitu. Ya tadi lu cerita tadi. Tapi kan itu proses. Ya pastinya. Lu sempat lapor polisi dan lain-lain? Pastinya dong. Ya iyalah. Nihil. Udah sampai dilempar-lempar kasusnya sampai akhirnya ya udah nggak. Kalau lu mau buka lagi? Nggak. Kalau
Lu mau ngomong ke orangnya? Kalau tiba-tiba lu ketemu, lu ngomong apa? Kayaknya sih forgiving-nya. Gue ibaratnya kalau emang nyokap gue ada salah, gue minta ya setidaknya maafin gitu. Ke siapa? Ya maksudnya ibaratnya gue akan ngomong ibaratnya kalau emang ada salah apa, maksudnya gue udah forgiving gitu. Karena bagi gue ya kuncinya tuh kayak gitu. Yang penting dia hidupnya juga udah damai. Dia tuh siapa? Yang pembunuhnya lah. Nggak akan damai, nggak? Gue jamin itu orang. Iya, kalau gue sih udah di posisi ya gue yakin keadilannya itu bakal nyokap gue temuin pas waktu di akhirat sih. Gitu. Berapa tahun lu akhirnya menata hati lu? Dari yang umur 24 itu sampai yang pas waktu yang 9 bulan di rumah sakit tadi. 11 tahun itu lah. Jadi bisa dibilang dari umur 24 ke usia 35 gue menjalani hari sebenarnya dengan luka ya. Cuman muncaknya itu di usia 35. Usia 35 yang tadi yang lumpuh itu sebenarnya kayak udah ada kayak ini gue hidupnya kok begini sih gitu. Kok gue lumpuh dari kecil ya gitu. Kok nyokap gue kok meninggal dengan cara begini gitu. Ya jadi di situ sih sampai akhirnya gue ke psikiater. Terus kemudian gue jadi akhirnya menata hidup gue mau berubah, dalam arti di situ gue kayak menemukan tujuan hidup baru gitu. Gue mau jadi pebisnis. Kesadaran aja tiba-tiba. Iya, gue jadi kayak pengen memberi manfaat buat banyak orang. Akhirnya, jadi gue nggak ya berhenti jadi karyawan. Terus akhirnya gue jadi pebisnis. Gue akhirnya mau melakukan apa yang gue mau. Gue menjadi musisi. Gue kisah-kisah tadi tentang kehilangan nyokap gue jadi lagu. Gue ada lagu judulnya Hilang tentang menggambarkan perasaan gue tentang kehilangan nyokap. Yang ku rasakan lebih dari rindu. Ada peristiwa tentang gue yang ke psikiater lagi tersesat, gue bikin lagu tersesat gitu. Jadi kayak ya ini aja. Di saat langkahmu berat, saat jiwamu tersesat. Bokap lu gimana? Bokap gua sehat alhamdulillah, masih sendiri. Ya kebayang kan, lu ngelihat, ya pasti. Maksudnya nggak kawin lagi? Iya. Lu ngelihat bersimbah darah dan bokap lu pasti ngelihat ketika si pembunuh itu melakukan aksinya lo. Gelap katanya, pas lagi gelap, jadi nggak kelihatan. Kata bokap. Cuman bokap emang ada pen ya di tangannya ya, sama kena mata juga. Lagu buat nyokap lo dong, Kehilangan. Nyanyi dikit. Nyanyi dikit. Nyanyi ini. Beneran. Gue pengen denger. Yang ku rasakan lebih dari rindu saat kau pergi, ku rasa jiwaku, oh jiwaku hilang. Oh. Aduh. Sorry ya. Padahal lu ceritanya gak nangis, tapi gue nangis. Aduh, liriknya bagus banget lagi. Rindu banget tuh ya. Aduh, nyokap lu masih hidup, kayaknya bangga banget tuh sekarang loh. Amin. Kalau lagi rindu, ngapain? Sampai sekarang pastilah. Pasti. Thank you. Kok bisa kuat sih lu? Ih, kok gue gak akan maafin lo, kok gue ya. Mungkin. Gue cari tuh orang loh. Pernah proses itu kok, sampai situ. Pasti kepikir bunuh banget lo. Pengen balik. Cuman ketika gue semakin begitu, guanya makin sakit jadinya. Karena gak ketemu. Jadi akhirnya, ya memaafkan itu menjadi yang gue butuhin. Tapi ya, zaman sekarang tuh ya, ini 11 tahun lalu, makin kesini tuh nyawa tuh gak ada artinya, tau gak sih? Orang tuh ngebunuh tuh gampang banget, nusuk tuh gampang banget, ngebacok tuh gampang banget. Aneh ya?
Enggak, maksudnya nyolong aja gitu loh istilahnya ya. Lu nggak usah sambil bunuh. Iya. Lu kesel nggak ngeliatin kayak gini-gini? Maksudnya ini kan kejadian sama nyokap lu. Iya pas. Gue baca berita tuh kayak gini. Ini bener gak sih? Gak sampai masuk akal, gak masuk di hati, tapi ada yang kayak gitu-gitu. Iya. Gemes banget ya? Gemes banget. Dan lucunya pas waktu abis kejadian itu, kayak seminggu kemudian tuh kayak ada mobil kita tuh kemalingan. Jadi kan waktu itu kan kita juga dibantuin sama sama polisi untuk diawasin ya. Tapi ternyata masih sempat kehilangan juga, kemalingan juga. Jadi dia nyolong kuncinya udah hilang, stnk-nya. Berarti dia datang lagi. Masih ngincer. Kurang ajar ya. Iya. Cuman habis itu kayak kita satu keluarga tuh kayak ya udahlah ini kehilangan harta benda gitu. Jadi kita akhirnya semakin ini aja, semakin lebih memaknai keluarga tuh yang terpenting gitu. Udah semakin naik level lah gitu. Yang paling jatuh di keluarga siapa? Bokap atau lu? Kayaknya yang paling ini gue sih yang paling kelihatan. Karena lu ada penyesalan diri. Iya, karena kan harusnya gue yang di kamar atas. Iya. Dan kakak gue yang pertama kan udah beda rumah. Kakak gue yang kedua ada di rumah tersebut tapi udah beda kamar. Jadi dia juga nggak terlalu tahu kondisinya gitu. Jadi yang bener-bener emang bareng-bareng tuh gue terus gitu. Gitu sih. Aduh. Itu pengorbanan ibu tanda kutip ya. Ya dia juga nggak tahu akan terjadi seperti itu. Benar. Itu terjadi ke lu, mungkin nyokap lu akan jauh lebih terpukul. Allah memilih lu yang terpukul karena penyembuhannya ya 11 tahun lama juga sih. Tapi ada gitu. Mungkin kalau nyokap lu itu mungkin ya. Kan ini kita harus mikirin ini terbaik apapun. Benar. Banyak hikmah sih. Kalau gua ngeliatnya jadi banyak hikmah gitu. Apa aja? Ya, yang pasti kita jadi lebih dekat keluarga, jadi lebih kompak gitu kan. Gara-gara itu? Ya, gara-gara ini jadi lebih kompak dan akhirnya jadi lebih ngehargain waktu aja gitu. Kayak gue sama keluarga tuh kayak pasti, ya baru dari family staycation kemarin. Nanti kita juga bakal year end sama Januari juga mau keluar. Serunya. Jadi, bokap suka ngebahas tentang almarhumah. Iya, tentunya kan ada. Gue tuh bikin lagu juga tentang bokap sama nyokap, percintaan mereka. Judulnya Lirsyah dan Lina. Lirsyah dan Lina, kasihmu tak lekang oleh waktu. Nama mereka Lirsyah, nama bokap. Oh, lu pakai dua-duanya Lir. Iya, Lirsyah dan Lina. Nama aslinya. Jadi gue bikin lagu, bikin video klipnya juga. Bener-bener video klipnya itu kayak film yang menceritakan awal kisah pertemuan mereka sampai akhirnya punya 3 anak, terus sampai akhirnya ada pembunuhan tersebut. Terus akhirnya bokap setia sama nyokap sampai sekarang, maksudnya nggak nikah lagi gitu. Orang tua itu tipe yang cerita tentang masa lalunya gimana gitu. Oh banget kayak gue dulu papa ketemu sama mama pas waktu lagi di pesta ulang tahunnya Gito Rolis di Bandung gitu kan. Kayak gitu karena anak radio gitu. Jadi akhirnya ketika gue bikin video klipnya ya gue ini aja ulang adegannya dan bokap jadi pemain video klipnya juga. Oh my god. Jadi ya itu salah di mana sih klip lu tuh? Ada di YouTube gue. Nyanyi dong yang itu. Penasaran gue. Lu bikinnya tuh romantis, happy atau tragis? Romantis, happy tapi sebenarnya tragis. coba boleh nggak? Bergaun warna indigo, terpikat anak radio, lestari di dalam foto. Lirsyah dan Lina, kasihmu tak lekang oleh waktu. Gelora cinta yang mampu hapuskan semua ragu. Biar badai menerjang, namun engkau tetap satu. Hati berpadu selamanya. Oh, kok kata-kata lu bagus terus ya? Hah? Gila loh. Liriknya? Ini indigo ketemu di radio. Iya, emang anak radio kan bokap. Dan gaunnya waktu itu pakai warna gaun ungu gitu, kayak indigo.
sampai gua riset kan. Bokap lu penyiar radio? Penyiar radio di ITB. ITB. 8EH. Emang anak ITB juga. Arsitek. Oh my god, salam buat bokap lu ya. Waalaikumsalam, udah disalamin. Masya Allah guys, ini cerita hidup gak semua orang bisa kuat menjalaninya. Tapi harus yakin Allah itu memberikan cobaan itu pasti sesuai dengan kemampuan kita menghadapinya. Tapi ya menjalaninya ya tidak mudah. Tapi ketika kita mampu melewatinya itu akan jadi berkah sebetulnya. Dan keberkahan lu ceritakan ke semua orang tentang perjuangan lu ini. Benar. Termasuk kisah bangun cari ilmunya gue juga bagikan gitu ya. Jadi ya sekarang pokoknya gue ngerasa hidup itu kayak pengen sesuai apa yang mau gue lakukan yang beri manfaat ke banyak orang aja. Jadi apa kata orang gitu, Cang lu sebenarnya mau ngapain sih? Mau jadi pebisnis, mau jadi pengajar, mau jadi musisi? Ya gue bilang ya penting beri dampak manfaat ke banyak orang aja. Setuju. Setuju. Gitu. Iya gitu. Kayak gue, lu ngapain sih kerja TV, punya YouTube, bikin apa, bikin ini, pelihara hewan, ya bermanfaat. Benar. Tapi satu hal ya, ini kisah tragis bisa diceritakan dengan santai aja gitu dan manis aja gitu dia. Tapi ya prosesnya. Makanya lu semuanya jangan ngerasa diri paling susah. Lu ngerasa dia, aduh gue tuh paling ini, ya Allah Tuhan itu jahat banget sama aku. Kok aku tuh yang lain kok gini, kok aku gini, kok itu gini, kok aku gini. Aku sudah usaha kok nggak ada hasil. Udah, gak usah protes, jalani aja. Lu protes mau enggak sama, lu nasib lu seperti itu. Bedanya hati lu capek atau enggak, bener gak? Ringan aja, ringan. Pas gak punya duit dipikir gue gak punya duit, pernah lah gak punya duit, ya enggak? Ya udah. Ketika punya duit juga dipikir bahagia, bisa nggak bahagia, bener nggak? Setuju nggak lu? Pokoknya kalau ada masalah sih gue tipsnya jangan pernah ngerasa jadi korban deh. Iya. Jangan ngerasa jadi korban, karena kalau jadi ngerasa jadi korban ya jadinya ya nggak akan ada selesainya gitu. Iya. Pasti ada aja yang lebih di bawah dari kita. Merasa si paling. Bener. Aduh, makanya kalau maaf ya, simpel-simpel bansos aja kok nggak ada di list bansos, lu protes, lu harusnya bersyukur lu nggak masuk list itu. Ya nggak sih? Gak harus dapat. Masih baik yang lebih susah. Harusnya kita bersyukur. Semangatnya itu bukan semangat meminta, tapi semangat memberi. Bukan apa-apa, banyak sekali sekarang tuh komentar-komentar, tolong dong gini. Ada yang hal-hal yang nggak penting juga minta tolong. Bukan berarti nggak boleh minta tolong ya, boleh, sangat-sangat boleh. Tapi ayo bergerak dulu, usaha dulu, semangat memberi bukan meminta. Itu ya. Terus banyak juga yang nggak terima dengan kondisi pinjam online tuh, gue kesel banget tuh. Pinjol. Itu banyak banget korbannya, sampai bunuh diri dan lain-lain hanya untuk sesuatu yang kalau untuk kehidupan, untuk melanjutkan kehidupan karena gak bisa makan sama sekali, mungkin itu masih bisa tolerir. Ini cuma buat beli HP doang. Gila. Dan guys, itu tuh ya pinjam 3 juta, bentar lagi juga sampai puluhan juta. Dan waktu nggak sampai setahun, bener gak? Ini fun fact ya, gue pas waktu di bank ya, ini orang bank tuh. Gue headnya personal loan, head KT yang pinjol tadi. Makanya gue di situ setelah udah ibaratnya meninggalkan itu tuh kayak udah lebih plong. Iya. Dan akhirnya gue ketika dicari ilmu ya gue banyak kasih financial literacy. Hidup seadanya aja kan? Bener. Semampunya. Gak usah memaksakan diri kan? Bener. Iya. Akhirnya malah lebih berkah ya. Tau-taunya malah rezekinya malah lebih ada aja gitu. Aduh guys, ini orang bukan sembarangan loh, sumpah. Enggak, sumpah. Ini sekotak ini tidak hanya sekotak kenang-kenangan di acara lu kemarin yang nggak ngundang gue karena kita belum kenal ya. Tapi ini adalah kotaknya tuh kotak penuh dengan perjuangan, penuh dengan usaha yang dirangkum dalam berbagai macam bentuk. Ini dari lagunya, karyanya, kemudian kisah hidupnya, kemudian juga buku cerpennya, dan juga glowingnya juga. Tapi bener loh,
Itulah kenapa gue juga kan sekarang tuh jadi suka lagi songwriter gue tuh ya sekarang tuh ya. Enggak juga ya. Ya tapi maksudnya gue juga orang gini, ngapain sih lu? Ya bukan bukan mau ngapa-ngapain, tapi gue pengen mencurahkan apa yang ada di rasa gue, di pikiran gue, tuangkanlah dalam sebuah karya lagu tentang anak gue. Kan gue juga nggak tahu apakah ada umur gue untuk menyampaikan hal tersebut kepada anak gue. Apa anak gue juga punya waktu suatu saat mendengarkan seorang kakek-kakek ngomong tentang rasanya. Tuangkan, betul gak? Ya, ada legacy ya. Nah, dalam bentuk apapun. Ngapain sih gue bikin YouTube gini-gini? Ya gue mencatat semua hal di kehidupan gue. Yang buat gue ya penting gak penting, buat gue spesial. Terserah orang bisa menikmati atau tidak. Betul nggak? Betul. Kita satu visi misi ya. Iya. Iya. Santa, thank you ya. Thank you ini for having me. Ngobrolnya tuh, ini tau nggak? Ini tuh mau nangis. Tapi gue malu kalau gue nangis, orang yang ceritanya aja, ngalamin aja nggak nangis. Gue tuh ini udah kebendung loh. Ngebayangin gue di posisi lu, gila ya. Gue pas waktu di interview, pas waktu lagi kejadian kan banyak ini ya media ya. Gue nggak bisa nangis. Lebih ke shock. Gue emang tipe yang nggak bisa nangis di depan umum. Tapi lu pernah nangis? Nah, tentunya. Ya, pas tapi, waktu sendirian. Nah itu meledak. Iya. Oh. Iya. Ya. Tapi anyway, jangan takut untuk dilihat. Ekspresi. Iya. Ya, dilihat lemah karena menangis. Ini karena bisa takutnya, cerita aja. Itu udah sesuatu yang karena kan ini. Lu kan psikiater juga kan, itu meledak loh. Bener. Nggak, maksudnya bikin buku terus kemudian akhirnya gue ceritain, rilis. Kan tadinya kan gue sembunyiin kan. Jadi sebenarnya ini udah langkah baik lah untuk sharing. Oke. Terakhir, apa yang mau sampaikan? Oke, yang mau disampaikan paling untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Jadi selama itu bertanggung jawab, jadi hiduplah buat diri sendiri. Karena gue ngerasa banyak banget orang-orang di sana tuh kayak udah sekedar menjalani hidup gitu, udah kayak robot gitu. Tidak punya passionnya lagi, ya hanya untuk sekedar ini aja, kewajiban gitu. Yang akhirnya jadinya ya nantinya bisa menyesal gitu suatu saat. Nah, kalau gue sekarang lagi di posisi mau menjalani apa yang gue pengenin gitu. Ya walaupun misalkan mungkin belum berhasil atau nggak sesuai ekspektasi, tapi setidaknya gue udah nyoba gitu. Iya, betul. Gue mau cobain apa tadi, bisnis, gue mau cobain dunia musik gitu ya. Menurut gue ya itu yang sesuatu yang lagi gue gue jalani. Bahagiakan banyak orang, tapi jangan lupa bahagiakan diri dulu sendiri. Benar banget. Kita bisa membahagiakan orang kalau kita juga bahagia. Tapi bahagia orang juga beda-beda, relatif. Tidak bisa ada di satu standar tertentu. Benar. Kan, thank you ya. Thank you banget Irfan. Kalau mau denger lagu-lagu, gue akan langsung searching lagu lu loh. Irsan, Earsun. Ada berapa lagu sekarang? Gue sebenarnya udah rilis lagu itu ada sekitar 11 lagu. Tapi sebenarnya di luar 11 lagu itu gue udah ada kayak belasan lagu nih. Belum dikeluarin. Cuman yang baru rilis banget itu 5 lagu yang EP Urbanisme. Jagoannya tadi Terserah yang bintang video klipnya Puji. Iya. Kalau mau ngikutin kelas itu Coach Ican. Bisa dicari ilmu sih, cari ilmu.id ya. Cariilmu.co.id. IG lu apa sih, Cat? Irsan.musik. Ersun.musik untuk yang musik. Kalau yang Coach Icannya ada @coachican. Banyak banget nih. Ini dia punya 2 kepribadian nih, guys. Bukan, 2 dunia. Dunia serius, dunia santai. Karena kan gue matematik tadi kan, matematik. Iya. Ada seninya. Thank you ya, Chan ya. Thank you banget. Thank you banget. Udah cerita banyak banget. Guys, gue happy. Gue tuh happy kalau mendengar cerita inspiratif seperti ini. Banyak pelajarannya. Mudah-mudahan tidak hanya gue mendapatkan pelajaran tersebut, inspirasi tersebut, motivasi tersebut, tapi lu semuanya ya. Jangan ngerasa diri lu paling susah. Berbagi dari sekarang. Jangan nunggu kaya untuk berbagi, karena lu susahnya juga kelamaan. Bye-bye, assalamualaikum.